Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Pada video kali ini aku mau berbagi video untuk soal pedagogik dan profesional IPA. Ya, ini khususnya untuk guru kelas SD pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan video terbaru aku. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Ini adalah soal untuk pedagogik IPA. Indikatornya ini adalah disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam pembelajaran IPA. Contoh soalnya, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, atau E. Ceramah. Jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu eksperimen. Jadi, dalam kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai, lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Jadi metode eksperimen itu merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam angka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih tentang pedagogik IPA. Indikatornya ini adalah membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu, walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Atau E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit, walau parasut tidak dapat diterbangkan. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi, rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut, yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif.
melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang masanya mendekati masa telur mentah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang pedagogik IPA. Indikatornya, disajikan kasus, peserta diminta menentukan rumusan masalah dan pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. Contoh soalnya. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Atau E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Jawaban yang tepat adalah opsi C. Jadi, soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan oleh guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih tentang pedagogik IPA. Indikatornya, disajikan kasus, peserta diminta menentukan rumusan masalah dan pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. Contoh soalnya, Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas, sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukan banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? Atau E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Jawaban yang tepat adalah opsi B. Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK itu berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal, yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini adalah soal profesional IPA. Indikatornya adalah menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian. Contoh soalnya, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikatnya adalah A. Jenis media tanam,
B. Pertambahan panjang batang. C. Jenis kacang hijau. D. Lokasi untuk meletakkan media tanam. Atau E. Waktu pengamatan. Untuk menjawab soal nomor 5, teman-teman harus tahu dulu nih, variabel itu dibagi menjadi berapa. Ada variabel apa aja? Sedikit aku bahas. Jadi variabel ini adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Jadi variabel dibagi menjadi dua. Ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, ya, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Sedangkan variabel terikat ini adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh dari variabel bebas. Berdasarkan contoh kasus yang tadi yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang atau opsi B jawabannya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.